Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, dan selamat pagi juga kepada Pak Hasan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Pak Hasan, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang asuransi syariah. Sebelum kita mempresentasikan makalah hari ini, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, Syafiq Rahman, saya sendiri, Muhammad Uli Nuha, Egi Maulana Putra, Vita Efliani, Salma Nailatul Nurzayati, Iya Alvin Dili Cahyani, dan Fitri Hidayatul Azia. Untuk presentasi pertama, saya persilahkan kepada Vita Efliani. Baik, perkenalkan nama saya Vita Eviliani. Di sini saya akan menjelaskan pengertian asuransi menurut syariah. Asuransi syariah atau bisa disebut tamin atau takaful atau tadamun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaru yang memberikan pola pengambilan untuk mendapatkan resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung gharar atau penipuan, masyirir atau perjudian, riba, dum atau penganiayaan, risyah atau suap, barang haram dan maksiat. Selanjutnya, landasan hukum asuransi syariah. Hakikat asuransi secara Islami adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama, saling tolong-menolong, dan saling melindungi pemberitaan satu sama lain. Oleh karena itu, berasuransi diperboleh secara syariah, karena prinsip-prinsip dasar syariat mengajak kepada setiap sesuatu yang berakibat kerataan jalanan sesama manusia dan kepada sesuatu yang meringankan bencana mereka. Landasan hukum asuransi syariah terdapat pula di Al-Quran, tepatnya di surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya." Perkenalkan, nama saya Salma Nailatul Nurjanati. Saya akan melanjutkan presentasi tentang landasan hukum asuransi syariah. Adapun peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan asuransi syariah, yaitu yang pertama, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426 KMK 06 Tahun 2003 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Yang kedua, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424 KMK 06 Tahun 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Dan yang ketiga ada Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor KEP 4499 LK Tahun 2000 tentang jenis penilaian dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip asuransi syariah. Adapun 3 prinsip asuransi syariah. Yang pertama yaitu saling bekerja sama atau bantu-membantu, yang terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam mengerjakan dosa dan pelanggaran." Yang kedua yaitu saling melindungi dari berbagai kesusahan dan penderitaan satu sama lain, yang terdapat dalam Quran Surat Ad-Doha ayat 9 sampai dengan 10.
yang berbunyi, "Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya." Yang ketiga yaitu sesama muslim saling bertanggung jawab. Terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, "Dan peganglah kamu kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar mendapatkan petunjuk." Manfaat asuransi ada 5, di antaranya yaitu: yang pertama, rasa aman dan perlindungan. 2. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. 3. Berfungsi sebagai tabungan. 4. Alat penyebaran risiko. Dalam asuransi syariah, risiko dibagi bersama para peserta sebagai bentuk saling tolong-menolong dan membantu di antara mereka. 5. Membantu meningkatkan kegiatan usaha, karena perusahaan asuransi akan melakukan investasi sesuai dengan syariah atas suatu bidang usaha tertentu. Tujuan akuntansi asuransi keuangan syariah: A. Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan prinsip syariah yang berdasarkan pada konsep kejujuran, keadilan, kebajikan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islam. B. Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai laporan untuk mengambil keputusan. C. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Selanjutnya, sistem-sistem asuransi. Yang pertama, perusahaan jasa asuransi niaga. Yang kedua, sistem asuransi jiwa meliputi asuransi hidup, asuransi kecelakaan, asuransi sosial, dan asuransi sakit. Yang ketiga, sistem asuransi dari mara bahaya yang menimpa harta benda, meliputi asuransi dari kebakaran, pencurian, dan pengerusakan atau pemusnahan. Selanjutnya, jaminan asuransi dari tanggung jawab sipil, pekerjaan, dan kecelakaan kerja. Yang terakhir, jaminan asuransi dari kemacetan pembayaran. Yang keempat, asuransi investasi. Produk-produk asuransi syariah atau takaful keluarga. Yang pertama, ada produk takaful individu dengan unsur tabungan, meliputi A. Takaful berencana atau dana investasi. Yang B. Takaful dana haji. Yang C. Takaful pendidikan atau dana siswa. Yang D. Takaful dana jabatan. E. Tafakul hasanah. Yang kedua, ada produk takaful individu tanpa unsur tabungan, meliputi A. Takaful kesehatan individu. Yang B. Takaful kecelakaan diri individu. Yang C. Takaful al-khairat individu. Yang ketiga, ada produk takaful kumpulan, meliputi A. Takaful kecelakaan diri kumpulan. B. Takaful majelis taklim. C. Takaful al-khairat. D. Takaful al-khairat plus tabungan haji atau takaful iuran haji. Yang E. Takaful pembiayaan. F. Tafakul kecelakaan siswa. G. Takaful wisata dan perjalanan. H. Takaful Medicare. Yang I. Takaful perjalanan haji dan umroh. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Nuha. Selanjutnya, sistem pengelolaan dana asuransi syariah. Di sini ada 2 cara, yaitu pertama, sistem pengelolaan dana yang mengandung unsur tabungan. Yang kedua, sistem pengelolaan dana yang tidak mengandung unsur tabungan. Oke, slide selanjutnya, sumber biaya operasional. Dalam operasionalnya, asuransi syariah yang berbentuk bisnis seperti perseroan terbatas atau PT, sumber biaya operasional menjadi sangat menentukan dalam perkembangan dalam percepatan pertumbuhan industri. Lain halnya dengan asuransi syariah yang berbentuk sosial, mutual atau koperasi. Di sini peran pemerintah harus dominan terutama dalam memberikan subsidi di tahap awal berdirinya asuransi tersebut.
asuransi syariah yang bersifat sosial tentu tidak terlampau mengutamakan aspek bisnis atau perolehan profit, yaitu bagi hasil surplus underwriting, kedua bagi hasil investasi, ketiga dana pemegang saham, keempat floating kontribusi biaya. Saya Gimolana Putra. Selanjutnya akan menjelaskan tentang perbedaan sistem akuntansi asuransi syariah dan asuransi konvensional. Dalam sistem akuntansi syariah memiliki beberapa perbedaan dengan sistem akuntansi konvensional. Muhammad Arif Abdul Rashid selaku CEO PT Syarikat Takaful Indonesia dalam Accounting Konsep in Takaful Business menjelaskan beberapa perbedaan tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah cash based. Dalam praktik akuntansi konvensional, premi asuransi diakui sebagai pendapatan, walaupun premi asuransi belum dibayarkan. Sedangkan dalam praktik akuntansi takaful atau asuransi syariah, angsuran atau premi dari laba investasi benar-benar diakui sebagai pendapatan jika perusahaan telah menerimanya secara tunai. Yang kedua adalah technical reserve. Cadangan teknis merupakan bagian dari premi asuransi yang belum dihasilkan atau dikenal sebagai cadangan premi yang belum dihasilkan. Dalam sistem akuntansi takaful, cadangan teknis dihitung dengan menggunakan metode 1/365. Premi akan diakui sebagai pendapatan serta ditentukan menurut jumlah hari yang sebenarnya selama periode akuntansi dan masa perjanjian atau kontrak takaful. Premi yang tidak digunakan selama masa perjanjian dianggap cadangan. Yang ketiga adalah beban retakaful. Dalam praktik asuransi konvensional, beban reasuransi selama masa perjanjian diakui sebagai asuransi awal yang di-cover. Praktik akuntansi ini sesuai dengan standar yang diterima, yaitu perbandingan pendapatan dengan beban yang terjadi pada periode berjalan. Dalam sistem akuntansi takaful, beban retakaful selama masa perjanjian diakui sebagai utang sampai angsuran atau premi takaful dibayarkan oleh peserta, akan tetapi beban retakaful ini akan diakui sebagai pendapatan jika seluruh premi dibayar lebih awal oleh peserta. Yang keempat adalah surplus atau pada asuransi jiwa. Dalam asuransi konvensional, surplus dari investasi ditransfer ke pemegang saham sebagai pendapatan, tetapi di takaful keluarga, perusahaan tidak berhak mengakui surplus ini sebagai pendapatan. Pada takaful keluarga hanya laba dari dana investasi dibagikan antara peserta dan perusahaan sesuai yang diperjanjikan. Misalnya 70/30 atau 60/40. Setelah dikurangi bagian keuntungan bagi perusahaan, sisa dari keuntungan ini merupakan pendapatan bagi peserta takaful yang dikreditkan ke rekening peserta. Yang terakhir adalah surplus pada asuransi kerugian. Laba dari takaful umum atau kerugian dibagikan berdasarkan rasio pembagian keuntungan yang telah disepakati antara perusahaan dan peserta takaful. Keuntungan dibayar jika peserta takaful masih terikat perjanjian atau kontrak. Aspek teknis akuntansi asuransi takaful mengabarkan nilai tambah atau keuntungan yang diungkap secara adil dan transparan sehingga baik perusahaan maupun peserta asuransi takaful tidak merasa dirugikan. Yang selanjutnya ada tentang implementasi akuntansi Islam pada asuransi syariah. Yang pertama, akuntansi syariah dengan akad mudhoharobah. Dalam akad ini terdapat pemisah dan pengelolaan dana antara dana pemegang saham atau DPS dengan dana peserta asuransi atau DPA. Perusahaan bertindak sebagai pemegang amanah untuk mengelola kontribusi yang diterima dari peserta yang digunakan apabila di antara para peserta terjadi musibah. Di lain pihak, peserta menyetujui bahwa dana yang disetor akan dikelola secara profesional oleh operator. Yang kedua, akuntansi syariah dengan akad wakalah. Dalam akad ini, tidak terdapat pemisah pengelolaan dana antara pemegang saham dengan dana peserta asuransi. Perusahaan menerima dana tabarru dari peserta dan berhak digunakan untuk seluruh kegiatan perusahaan.
Dana yang berasal dari pemegang saham dengan dana peserta dicampurkan, sehingga konsekuensinya akuntansi ini tidak harus dipisahkan antara akuntansi dana pemegang saham dengan akuntansi dana peserta asuransi. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan Alhamdulillah. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.